warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Kili Suci dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam acara kebanggaan kita semua, Kipot Kili Suci Podcast, yang selalu hadir untuk memberikan informasi di bidang kesehatan dan juga inspirasi untuk kamu dan juga keluarga. Di Sabtu yang pagi yang cerah dan penuh semangat ini, saya Dewi Daria akan menemani waktu teman-teman untuk bersharing informasi seputar dunia kesehatan gigi dan mulut, tentunya di Kipot Kili Suci Podcast. Halo Sobat Kili Suci, gimana nih kabar puasanya hari ini? Masih terus lancar ya? Harus terus lancar dong, semoga makin berkah dan juga bisa sampai di waktu berbuka puasa nanti ya. Baik Sobat Kili Suci, bagi umat muslim di seluruh dunia, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan dan juga bulan wajib bagi umat muslim untuk menjalankan ibadah puasa. Yang pasti mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, bukan? Pastinya selama melaksanakan ibadah puasa banyak sekali perubahan-perubahan dalam tubuh kita, termasuk perubahan dalam pola makan kita yang berpengaruh pada kondisi kesehatan gigi dan mulut kita, bukan? Pada kesempatan kali ini, pastinya saya tidak sendirian teman-teman. Saya akan ditemani oleh narasumber cantik, seorang dokter gigi di Rumah Sakit Umum Daerah Kili Suci. Dan langsung saja kita sambut Dokter Gigi Maynita Niken. Selamat pagi. Selamat pagi dokter. Sebelumnya ini suaranya agak seksi-seksi, serak-serak banget. Soalnya saya lagi batuk pilek, mohon maaf sebelumnya. Udah lama ya dokter? Apa sih nih? Batuk pileknya? Baru kemarin, terus habis itu disuruh podcast ya udah. Oke, dokter lanjut ya dokter. Lanjut, aman. Oke. Baik dokter, mungkin dokter bisa langsung menyapa teman-teman kita yang ada di rumah dan juga mungkin ada yang di studio biar lebih kenal dekat sama dokter gimana nih. Ya ini nanti tapi maksudnya nggak usah yang formal-formal gimana, kita kan ngobrol-ngobrol seru. Soalnya kita biasanya ngobrolnya di poli kan, terus kita Oh iya. Iya. Perkenalan dulu ya, saya Dokter Gigi Maynita Niken Pratiwi. Saya dokter gigi di Poliklinik Gigi dan Mulut dari RSUD Kili Suci. Hari ini saya diundang sama Maria untuk ngobrol-ngobrol seru tentang kesehatan gigi dan mulut. Baik dokter, ini kan kenal sama ya. Baik dokter, ini kan di momen Ramadan ya dokter ya. Ini ngomong-ngomong tentang kondisi gigi dan mulut kita nih saat ini di bulan Ramadan itu kan banyak perubahan ya dokter ya. Itu kira-kira apa sih dokter yang mungkin bisa terjadi pada kondisi rongga mulut kita selama bulan Ramadan? Pastinya biasanya tuh keluhan dari teman-teman biasanya tuh nggak pedenya, aduh kok takut ya biasanya mau mulut pas puasa gitu. Sebenarnya nggak cuma itu aja sih, tapi faktor dominan yang jadi keluhan dari teman-teman sih biasanya itu ya. Kenapa sih kok lebih nggak pede pada saat puasa? Kenapa ya kok bau mulut? Gitu. Sebenarnya faktornya adalah karena kita kan intake cairan pada saat bulan puasa itu kan berubah, ada pengurangan cairan. Nah itu juga mempengaruhi kondisi rongga mulut kita. Biasanya produksi air liur berkurang. Produksi air liur yang berkurang itu menyebabkan produksi asam yang ada di dalam rongga mulut kita itu semakin meningkat. Akhirnya kita mengalami yang namanya kalau istilahnya itu halitosis atau bau mulut. Gimana nih caranya biar kita biar nggak bau mulut lah istilahnya kayak gitu. Tapi ada lain juga sih hal-hal yang berkaitan dengan kondisi yang terjadi pada saat bulan puasa. Itu gimana? Mungkin bisa dijelasin macam-macamnya nih selain halitosis ya namanya. Kalau di kita namanya bau mulut ya. Nah itu selain bau mulut itu apa aja sih dokter selain? Kalau yang berhubungan dengan intake cairan yang saya jelaskan tadi yang air liur yang berkurang, nanti hubungannya masuknya sama
bibir pecah-pecah, seru kering, Saya nanti itu mungkin kurang air putih. Nanti kita bahas tips-tipsnya. Oh gitu. Nanti Oke, kita di spill sekarang. Oke, Terus biasanya lebih cenderung sariawan. Kalau untuk gigi berlubang itu sebenarnya pemicu yang menambah semakin mengalami bau mulut, karena kalau misalnya nih kita berlubang giginya, itu dari gigi yang berlubang itu sendiri sudah terjadi produksi asam dari bakteri yang menyebabkan gigi berlubang itu sendiri. Oh, itu juga bisa, misalnya ada yang teman-teman yang mengalami burn, yaitu kan asam lambung juga bisa menambah faktor resiko dari terjadinya halitosis atau bau mulut itu. itu ternyata banyak ya untuk ini ya kondisi-kondisi bau mulut kita selama bulan Ramadan. Ya, karena pH-nya kan itu tadi kurang seimbang akibat dari intake cairannya mengalami pengurangan. Nah, kalau kita udah tahu nih ternyata banyak banget nih masalah-masalah yang bisa ditimbulkan atau pengaruh dari ibadah puasa itu tadi kan. Untuk cara kita supaya bisa menanggulangi atau mengatasi permasalahan-permasalahan itu, soalnya kan gini ya dokter, saya pribadi itu sebagai karyawan kan juga berinteraksi dengan orang-orang banyak, ada ngobrol sama orang, kayak enak ya kalau misalnya bau mulut kayak gitu ya dokter, itu caranya gimana sih dokter biar itu kita tuh nggak merasa insecure. Kalau tipsnya in general, cuman memang kalau secara medis ketika memang ada mengalami diagnosis halitosis, nanti itu treatmentnya ada tersendiri. Cuman kan ini tips in general ya. Jadi kalau misalnya supaya kita tetap bisa terjaga kondisinya pada saat bulan puasa, untuk mengatasi gimana sih caranya biar tetap happy saat bulan puasa ketemu sama orang. Oh, ini meyakinkan nih, kayaknya aman nih, nggak bau mulut nih gitu. Pertama ya standar, kita tetap menjaga menu seimbang pada saat kita sahur dan berbuka. Kurangin juga kadar gula yang terlalu tinggi, soalnya kalau sisa gula yang terlalu tinggi nanti nempel di mulut, di gigi maksud saya, ya itu nanti juga memicu terjadinya halitosis itu tadi, yang mempengaruhi pH asam semakin meningkat juga. Terus tetap menjaga kebersihan gigi dan mulut, gosok gigi minimal 1 hari 2 kali, seperti dengan tata cara yang mungkin yang benar, cara menjaga gigi yang benar. Nanti gampangnya itu kalau itu bisa dilihat di YouTube atau di tempat lain kan ada cara menjaga gigi yang baik dan benar gimana. Terus yang paling penting juga jangan lupa konsumsi buah dan sayur, karena itu kan juga meningkatkan kandungan gizi dalam tubuh kita. Yang keempat adalah tetap mengkonsumsi air 2 liter seharian ya. Itu meningkatkan, menetralisir kondisi rongga mulut kita. Jadi yang awalnya pH-nya asam, kalau semakin banyak kita mengkonsumsi air minum, air putih, maka dia akan bisa menetralisir kadar pH yang ada di rongga mulut, jadi kadar asamnya itu ternetralisir. Itu juga bisa mengurangi halitosis itu tadi, bau mulut itu tadi. Baik dokter, di sini kan tadi juga dijelaskan untuk perawatan gitu ya dokter. Untuk perawatan, mungkin teman-teman di rumah juga mungkin bingung juga ya. Mungkin ya biasanya boleh nggak sih bulan puasa itu kita ke dokter? Iya kan pas siang-siang. Ragu nih dokter. Nanti air minumnya ketelan. Kalau sengaja ketelan ya jangan ya. Nah itu dokter, itu menjadi pikiran saya juga untuk melakukan perawatan gigi di saat bulan Ramadan. Kadang kan juga waktunya dokter buka kan juga nggak mesti pas selesai buka kayak gitu ya. Itu gimana dokter? Boleh nggak sih kita tuh melakukan perawatan gigi di saat bulan Ramadan siang-siang bolong kayak gini? Yang biasanya dipertanyakan kan pada saat siang ya, misalnya waktu senggangnya cuma siang nih, misalnya malam nggak bisa, pengen ibadah tarawih atau apa gitu, misalnya bisanya siang, terus gimana ya?
boleh nggak ya? Sebenarnya kalau dari fatwa MUI nanti bisa dicek sih. Boleh, insya Allah, karena memang untuk kebutuhan medis. Jadi yang penting jangan emang sengaja ketelan aja air kumurnya, gitu kan ya. Untuk kebutuhan medis, untuk pencabutan gigi, mau nambal, mau bersihkan karang gigi, insya Allah nggak apa-apa. Itu pun misalnya kalau untuk pencabutan gigi kan harus pakai anestesi ya, bius. Itu pun insya Allah nggak apa-apa karena memang di infiltrasinya kan langsung ke jaringan. Gitu. Dari fatwa MUI, insya Allah sudah diperbolehkan. Gitu. Jadi kalau misalnya nih ada yang boleh nggak sih, batal nggak ya, nggak apa-apa, asal itu tadi jangan sengaja ditelan air kumurnya ya. Itu aja sih. Baik dokter. Mungkin ada teman-teman dari di studio ada yang mau bertanya tentang kondisi kesehatan gigi dan mulut kita selama bulan Ramadan, terkait tips yang diberikan sama dokter gigi Megita Niken, ataupun oh iya, saya punya nih dokter pertanyaan. Ini kan dokter bilang, mohon maaf ya teman-teman, saya jadi bertanya karena memang seru nih. Karena kondisi bulan Ramadan ini perlu prepare yang cukup ekstra ya, karena berbeda dari biasa. Dokter, tadi kan dokter jelaskan ya untuk makanan-makanan yang kita konsumsi. Nah, itu kira-kira gimana sih dokter yang baik untuk keadaan rongga mulut kita biar tidak banyak menimbulkan si pengaruh itu ya? Sebenarnya kalau untuk makanan sesuai gizi standar aja sih pasien masuk rumah, proteinnya cukup, karbo yang tidak terlalu berlebihan, gula yang jangan berlebihan. Biasanya kita kan habis teh terus keluar, terus habis itu gorengan, terus habis itu cemilannya gorengannya, ya kan. Boleh, nggak apa-apa, kadar gulanya sesuai ya yang standar aja sih. Karena kalau misalnya seperti yang saya jelasin tadi, kalau kadar gulanya terlalu tinggi, nanti sisa gula itu nanti nempel di enamel di permukaan giginya. Terus pas malam udah capek taraweh, lupa gosok gigi sebelum tidur, nah itu masalah tuh giginya. Dari situ juga. Terus buah yang paling penting juga, buah dan air putih harus mengimbangi dari makanan yang buat buka tadi, protein cukup, karbo yang tidak berlebih, sayur, buah, air putih, itu yang menetralisir pH supaya tetap pada pH yang normal. Karena kalau misalnya pH-nya itu terlalu asam, takutnya bakteri yang memang namanya bakteri, floral bakteri yang ada di rongga mulut kan takutnya nggak ada, mati ya. Jangan terlalu banyak gula, pokoknya catatan perang musuhnya kita adalah gula ya. Boleh, cuman ya jangan terlalu banyak dan habis taraweh mau bubuk gosok gigi dulu. Penting gitu. Jangan capek habis taraweh ngantuk terus malas gosok gigi, biasanya gitu kan. Biasanya udah gosok gigi habis itu nanti nyemil lagi. Terus ini kalau misalnya habis ngemil, jangan habis mau tidur ngemil terang bulan atau martabak gitu ya, itu dijeda 30 menit habis itu gosok gigi karena kan pH-nya masih belum netral. Oh gitu. Jadi misalnya jam 9 malam mau tidur, kayaknya lewat ruang tamu, lewat ruang makan ada martabak dijemil gitu kan. Terus habis itu langsung tidur. Oh iya, lupa belum gosok gigi, padahal jeda makan sama gosok gigi harusnya minimal ya 20-30 menit lah. Oh, jadi teman-teman effort ya. Jadi teman-teman banyak banget ya ini kondisi atau pengaruh yang bisa ditimbulkan karena kondisi ibadah puasa tadi ya dokter ya. Nah, itu ada mulai dari bau mulut ya yang dinamakan halitosis tadi teman-teman. Terus habis itu ada mulutnya kering ya dokter ya, atau sariawan juga bisa jadi efek dari kekurangan produksi air liur itu tadi sih. Jadi pemicu utamanya kekurangan air liur itu. Produksi air liur. Jadi emang kebutuhan air itu harus benar-benar terpenuhi dengan baik ya kalau sama puasa ya. Jadi teman-teman kalau misalnya kita sebagai pelaku ibadah puasa nih, pelaku ibadah puasa kita harus benar-benar menjaga kondisi kesehatan gigi dan mulut kita ya, karena
ternyata banyak banget pengaruhnya, mulai dari bau mulut kering, terus habis itu bibir pecah-pecah sampai ke sariawan ya kayak gitu. Nah itu ternyata untuk bisa menghindari itu ada beberapa tips yang sudah dijelaskan sama dokter Melita tadi. Ya, iya. Terima kasih banyak dokter. Ini sama juga satu lagi tipsnya. Jadi kalau memang harus tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut dan tetap kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Oh iya, setiap 6 bulan sekali dokter. Supaya terkontrol semua kondisi gigi kita. Jadi misalnya pas 6 bulannya pas bulan puasa ya nggak apa-apa, kontrol aja. Los aja ya. Kayak tadi kan udah dijelasin. Oke siap. Nah, Siap. Jangan lupa ya teman-teman, kita ke RSUD Gigi Suci nih untuk selalu kontrol perawatan gigi setiap 6 bulan sekali gitu. Terima kasih dokter atas sharing ilmunya yang luar biasa. semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian perbincangan dari saya dan juga dokter Melita Niken. Semoga informasi atau sharing kita di saat ini tuh bisa membantu teman-teman dan juga bermanfaat untuk teman-teman dan keluarga tentunya ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kondisi kesehatan gigi dan mulut kita selama bulan puasa ini tentunya ya kan. Dan juga jangan lupa juga untuk melakukan perawatan gigi setiap 6 bulan sekali. Kami siap untuk memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Rumah Sakit Umum Daerah Gili Suci Kota Kediri. Jangan lupa follow, komen, dan subscribe YouTube RSUD Gili Suci. Dan jangan lupa nih teman-teman, kita juga punya Instagram, TikTok, dan juga Facebook RSUD Gili Suci. Buat teman-teman nanti yang ada di rumah bisa langsung di follow aja ya, di komen, di like juga boleh. Nanti bakal dicantumin di bawah ini ya teman-teman, biar lebih memudahkan buat teman-teman untuk mencari sosial media kita gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast Kipot Gili Suci Podcast di RSUD Gili Suci ini. Semoga informasi akan membantu dan saya Dewi Daria pamit undur diri dari hadapan teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Gili Suci.